Lalu bagaimana relasi kita terhadap orang-orang yang kafir? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, iman gak boleh dipaksakan, Pak. Al-Quran menyatakan dalam 2 kali itu ayat yang melarang memaksakan iman. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena yang benar sama yang salah itu sudah jelas, biarkan orang memilih sendiri, gak usah dipaksa. Kalau dipaksa dan dia nggak mau juga tetap saja akan kufur. Yang kedua, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu Muhammad akan memaksakan keimanan pada semua manusia? Dan faktanya Nabi Muhammad tidak paksa keimanan, Pak. Tidak dipaksa keimanan. Ada yang dibiarkan dalam agamanya, yang penting memiliki sikap yang baik terhadap umat Islam, ya oke-oke saja. Itu yang pertama. Jadi walaupun kita yakin bahwa agama Islam itu agama yang benar, kita nggak boleh paksakan. Yang ada kita hanya menjelaskan, mengajak, mendakwahkan, itu saja. Diterima alhamdulillah, enggak juga nggak masalah. Nabi Muhammad sedemikian sempurnanya sebagai manusia, dakwahnya tidak terima oleh pamannya sendiri, Pak ya. Abu Lahab pamannya nggak beriman, Abu Thalib pamannya tidak beriman. Kurang apa sempurnanya Nabi Muhammad? Tapi beliau yang mau menerima itu sebagai sebuah keniscayaan bahwa hidayah itu otoritasnya Allah, bukan manusia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak akan memberi hidayah orang yang kamu inginkan. Hidayah itu urusan Tuhan, tapi Allah yang ngasih hidayah bagi siapapun yang Allah kehendaki. Baik, maka walaupun kita yakin Islam agama yang benar, itu bukan berarti alasan kita untuk memaksa orang untuk beriman. Kita dakwahkan saja. Nah, kalau ada yang menerima dakwah kita, wah, kebahagiaan buat kita, karena kita sudah menyelamatkan dia dari neraka. Baik, yang kedua, apa sikap kita terhadap orang yang kafir tadi? Kalau dalam surat Mumtahanah dinyatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berbuat adil pada orang kafir yang juga berbuat baik, tidak memerangi kamu karena agama, tidak mengusir kamu dari rumah. Jadi kalau punya tetangga, punya kolega yang tidak Islam, selama mereka tidak berperang atas nama agama dan tidak mengusir dari rumah kita, kita tidak dilarang berbuat baik, Pak. Dan saya kira di sini lebih gampang karena Bapak tinggal di perumahan yang lebih lebih majemuk. Artinya bahwa Bapak ya mungkin punya kenalan dan banyak, saya pikir, yang dia tidak beriman tapi orangnya baik. Nah, Al-Quran menyatakan kalau mereka baik, kita juga harus baik. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita nanti terbuka hidayah, gitu kira-kira. Paling tidak kita bahagia, mereka baik, kita baik. Sebab kalau kita nggak baik, mereka nggak baik, kita nggak nyaman. Punya tetangganya kita jahatin gara-gara non muslim, nanti dia balas menjahati kita, maka kita nggak nyaman tinggal dalam perumahan. Yang enak ya saling menghormati, saling berbuat baik gitu. Itu ayat dalam surat Al-Mumtahanah. Tapi kalau mereka menyerang, mengganggu, kita nggak boleh diam, Pak. Boleh membalas. Karena itu orang ketika membaca Al-Quran akan dapati ayat perang dengan orang kafir. Banyak, Pak. Qatiluhum, perangi mereka. Faqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum, bunuh mereka dimanapun kamu bertemu. Lalu di waktu yang sama ada ayat toleransi, lakum dinukum waliyadin misalnya. Gimana cara memahaminya? Memahaminya adalah kalau dalam kondisi damai pakai ayat damai, kalau dalam kondisi perang pakai ayat perang. Kalau dalam kondisi damai pakai ayat perang itu nggak cocok, orang lagi damai malah nyuruh perang. Tapi kalau dalam kondisi perang kita ngomongin damai, itu salah kaprah. Orang lagi diserang kok malah kita diam saja, ya kita harus membela diri kok, gitu kira-kira.
Nah, yang salah adalah orang yang memahami ayat perang dalam kondisi damai, akhirnya ketemu orang non muslim pengennya nempeleng mulu. Nanti ada hadis Nabi, fa idza laqitum fadtarruhum ila adyaqihi, fa idza laqitum fit tariqi fadtarruhum ila adyaqihi. Kalau kamu ketemu orang kafir, kamu harus paksa mereka minggir, paksa mereka ke pojok-pojok gitu kira-kira. Ya itu dalam kondisi perang, Pak. Kalau dalam kondisi damai tidak. Nah, ini juga menjadi penting buat kita, karena nanti ada orang yang membaca Al-Quran lalu menyatakan bahwa orang kafir diperangi. Bahkan pakai ayat yang populer ya, walan tardu angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani nggak akan ridho kepada kita. Di waktu yang sama juga sama, kita juga nggak akan ridho pada mereka, sama Pak ya. Walan nardo anhum, kira-kira begitu. Jadi selama orang non muslim itu atau orang kafir berbuat baik, kita boleh berbuat baik, jangan mengganggu. Tapi kalau mereka menyerang, mengganggu, kita wajib membela diri.